Karena kemarin banyak banget yang nanya bagaimana cara saya membuat server hotspot dengan sumber internetnya dari kartu GSM ya. Dan koneksi internetnya menggunakan geretongan atau lebih tepatnya sih menggunakan tunneling teman-teman. Ya geretongan kalian tahu sendiri lah ya, gratisan gitu kan. Tapi ini nggak benar-benar gratis ya teman-teman. Jadi kalian pantengin saja terus channel ini supaya kalian paham dan seperti apa cara saya membuat server hotspot dari GSM ya. Salah satu teman Facebook saya juga request minta di-share dari awal pembuatan server hotspotnya, seperti alat yang dibutuhkan, topologi jaringannya, pembuatan server VPN-nya, pokoknya ya dari awal banget lah, seperti orang pom bensin mengatakan, dari nol ya. Oke, di channel ini saya akan bahas tuntas dan memenuhi permintaan teman-teman semua ya. Apalah artinya channel ini jika nggak dipakai untuk berbagi dalam hal kebaikan, ya nggak? Nah, untuk itu saya minta bantuan kalian untuk menekan tombol yang berwarna merah yang ada tulisan subscribe-nya ya. Ini saya minta tolong ya teman-teman. Jika nggak mau ya udah, saya nggak maksa juga kok. Saya anggap kalian khilaf jika tidak tekan tombol subscribe-nya. Buat kalian yang sudah support channel Dani.net ini, saya doakan kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk mengawali video tentang pembuatan server hotspot GSM, kita akan mulai dari yang gampang-gampang saja ya teman-teman, yaitu bagaimana cara kita menginstal OpenWRT ya. Nah, buat teman-teman pemula yang nggak tahu apa itu OpenWRT, saya akan jelaskan sedikit ya. Jika yang sudah paham silahkan di skip saja bagian ini ya, iklannya jangan di skip juga ya, nyumbang lah ya buat beli rokok gitu kan. Apa itu OpenWRT? Ya, OpenWRT adalah sistem operasi distribusi Linux untuk perangkat keras, biasanya banyak yang menggunakannya pada router ya. OpenWRT memiliki fitur yang lengkap dan merupakan sistem operasi yang dapat dimodifikasi untuk mengoptimalkan perangkat kita gitu. OpenWRT juga dilengkapi dengan PHH Management teman-teman. Nah, dengan kita menggunakan OpenWRT, kita bisa lebih bebas mengatur konfigurasi dan menyesuaikan PHH yang akan digunakan untuk meningkatkan kegunaan perangkat pada router kita. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca saja di Google ya, atau cari saja di Tokopedia ya. Tokopedia aja, Wikipedia, goblok. Nggak apa Tokopedia. Sebelum kita melakukan instalasi OpenWRT, kita harus menyiapkan suatu perangkat dan software terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di layar ini, untuk perangkatnya sendiri saya menggunakan STB ya, STB HG680P yang sudah di root atau di unlock ya teman-teman. STB ini akan kita gunakan untuk menanam atau menginstal sistem OpenWRT-nya sendiri ya. Harganya sendiri sih sekitar 200 ribuan di Shopee. Cari yang sudah di root ya, atau sudah di unlock, atau nanti saya akan taruh link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Kalian bisa cek nanti di kolom deskripsi. Dan selanjutnya alat yang kita butuhkan yaitu SD card. Nah, memory card ini yang kecil. Untuk SD card-nya sendiri saya menggunakan Pigen ya, yang 8 GB. Bisa menggunakan 4 GB, cuman saran saya pakai saja yang lebih tinggi. Atau juga bisa menggunakan yang SanDisk ini yang 128 GB. Kalau space-nya atau size-nya itu kegedean, lebih baik nggak usah dipakai karena nanti space-nya akan mubazir teman-teman. Untuk sistem OpenWRT-nya sendiri juga nggak makan tempat ya. Ya paling gede itu yang saya pernah install ya sekitar 1 gigaan ya kan. Apalagi ini 8 GB, berarti sekitar 7 GB. Nah, di sini kenapa saya ambil yang 8 GB? Karena tujuannya nanti kita bisa membuat swap memori teman-teman, atau Linux swap ya, Linux swap dan extrude bersamaan dengan sistem OpenWRT-nya di sini teman-teman. Jadi dalam satu ini kita bisa install OpenWRT, buat memori swap-nya dan membuat extrude-nya teman-teman ya. Dan selain SD card atau memory card, ya tentunya kita memerlukan yang namanya card reader ya. Ini ya kalian tahu sendirilah ya fungsinya untuk apa ya kan. Oh ya, tadi saya sempat singgung yaitu extrude dan Linux swap. Apa itu?
tanda tanya. Nah, extrude itu fungsinya untuk menambahkan kapasitas penyimpanan pada internal, teman-teman ya. Jadi ya penyimpanan tambahan lah ya. Misalkan kita install OpenWrt di dalam sini, nanti kapasitas sisanya itu atau size sisanya itu nggak kebaca, teman-teman. Jadi kita perlu membuat extrude ya untuk penyimpanan tambahannya gitu, teman-teman. Nah, sedangkan untuk swap Linux atau swap Linux atau Linux swap sama aja lah ya. Ini merupakan memori virtual, teman-teman ya, atau RAM virtual ya. Tujuannya ya kita akan menambah kapasitas RAM pada OpenWrt tersebut, teman-teman. Dan oh ya, lupa kalau STB ini saya menggunakan RAM yang 2 GB ya. RAM yang 2 GB, dan nanti kita bisa tambahkan RAM virtual di sini sekitar 2 GB-an lah ya, supaya menjadi 4 GB, dan RAM bawaannya ini terbantu lah ya dengan swap Linux yang akan kita buat, teman-teman gitu. Selain STB card reader dan SD card, kita perlu yang namanya, ini sebenarnya sih opsional, teman-teman ya, yaitu USB to LAN ya. Nah, USB to LAN ini seperti yang saya bilang tadi, ini opsional. Aduh, kuku saya kenapa anjir kena cat, goblok. Ini sebenarnya opsional ya. Fungsinya nanti kita bisa tambahkan port LAN melalui USB, port USB di STB OpenWrt ini, teman-teman ya. Coloknya susah. Nah, supaya nanti dia bisa memiliki port LAN tambahan ya. Untuk port LAN dari STB ini sendiri yaitu cuma satu ya. Nanti untuk port LAN utamanya atau bawaannya kita akan gunakan untuk jalur internet keluarnya, dan USB to LAN ini kita bisa gunakan untuk internet masuknya ya. Akan tetapi jika modem yang kalian gunakan itu langsung dicolok via USB seperti modem dongle gitu kan, atau modem-modem Highlink seperti serinya berapa yang Huawei itu ya. Nanti gambarnya saya taruh aja di video ini ya. Itu kalian nggak perlu pakai ini, teman-teman. Kalian tinggal colok saja langsung di sini dan tancapkan, nanti bakal kedetek ya di OpenWrt-nya. Nah, karena saya di sini menggunakan Orbistar 2, yang dimana Orbistar 2 ini tidak memiliki port USB ya, akan tetapi untuk jalur internet sharingnya yaitu menggunakan LAN dan WiFi ya. Bisa kita tembakin lewat sini mode USB, akan tetapi nggak disarankan ya, agak lemot, lebih baik menggunakan jalur LAN ya. Jadi kita perlu menggunakan USB to LAN ini. Ini opsional ya, tergantung modem yang kalian punya, teman-teman gitu. Dan selain alat-alat ini, kita juga perlu menyiapkan sebuah aplikasi, teman-teman, yaitu Balena Etcher ya. Ini fungsinya untuk memburning OpenWrt atau menginstal firmware OpenWrt ke dalam memory card. Untuk link downloadnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Nah, aplikasi selanjutnya di sini juga saya menggunakan Mini Tool Partisi ya. Ini akan kita gunakan untuk memformat dan mempartisi SD card ini ya, teman-teman. Sekalian seperti yang sudah saya singgung tadi, kita akan membuat extrude dan Linux swap di dalam OpenWrt ini, teman-teman ya, menggunakan Mini Tool Partisi. Dan sekali lagi untuk link downloadnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, selain alat dan bahan, yang paling utama, yang paling penting itu adalah firmware-nya ya. Jangan lupa menyiapkan firmware-nya, teman-teman ya. Untuk firmware-nya sendiri kalian bisa gunakan sesuai dengan perangkat atau router yang kalian punya ya. Karena di sini saya menggunakan STB dengan tipe HG680p, maka kita cari saja di Google dengan kata kunci download firmware OpenWrt STB HG680p. Loko redup. Untuk firmware yang saya gunakan ini kalian bisa download saja pada link deskripsi ya. Oke, jika semua alat dan bahan sudah kita siapkan, maka kita lanjut untuk proses instalasinya, teman-teman ya. Pertama-tama masukin dulu SD card-nya ke dalam card reader ya. Kemudian tancapkan card reader-nya ke dalam laptop. Oke, bentar, kita akan pindah ke layar laptop terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam desktop ya. Kita cek dulu apakah sudah terbaca. Oke, untuk SD card-nya sudah terbaca ya. Nah, pertama-tama kita akan format terlebih dahulu. Di sini kita gunakan Mini Tool Partition Wizard ya. Kita format SD card-nya. Ini kita delete all partition, klik yes.
klik apply, klik yes. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat partisinya. Kita akan create SD card-nya. Create. Oke saja di sini, klik apply, klik yes. Nah, untuk pembuatan extrude-nya nanti setelah selesai penginstalannya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa close terlebih dahulu. Dan ini SD card-nya sudah kosong ya. Nah, pastikan dulu sebelum memformat kalian membackup, siapa tahu nanti ada data pentingnya, kalian periksa dulu file-file yang ada dalam SD card kalian ya. Takutnya nanti kehapus gitu kan, ribet juga untuk ngembaliinnya gitu. Nah, ini kita close saja. Nah, kemudian kita buka aplikasi yang sudah kita download, yaitu Balena Etcher ya. Untuk instalasinya itu sebenarnya sangat gampang teman-teman ya. Emak-emak pun bisa ini mah. Di sini cuma 3 langkah ya. Ada langkah pertama yaitu flash from file. Ini kita pilih saja, cari file yang sudah kita download, file OpenWrt-nya ya. File OpenWrt yang sudah kita download di server. Ini kita ekstrak dulu ya untuk firmware-nya karena ini berbentuk zip ya. Nah, untuk OpenWrt itu sendiri nanti bentuknya itu IMG teman-teman ya, ekstensinya itu IMG ya, file IMG. Oke, kita tunggu beberapa saat, foldernya kita buka dan ini ikonnya itu IMG, kita klik open, kemudian select targetnya, kita pilih yang SD card-nya teman-teman ya, ini 8 GB. Select dan flash. Udah, langkahnya cuma segitu doang. Seperti yang saya bilang tadi, mama pun bisa ini mah. Dan di bagian ini kita tinggal tunggu saja sampai 100% ya, sampai selesai lah pokoknya. Oke, instalasinya sudah berhasil ya teman-teman. Untuk aplikasi Balena Etcher-nya bisa kita close dan kita buka lagi yang mini tool partition ya. Saya juga lupa cek ini apakah firmware yang kita gunakan ini support untuk Linux webnya atau tidak ya. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, ini space kosongnya nggak bakalan kebaca karena nggak di create ya. Kita create terlebih dahulu, ini kita bagi 2 saja, kita bikin partisinya, klik yes. Dan untuk file sistemnya kita pakai ext4 yang pertama, ini untuk penyimpanan tambahannya. Ini kita bagi saja, kita undo, salah, kita ulangi, klik create, klik yes. File sistemnya kita pilih ext4. Untuk kapasitasnya ini kita geser saja, kita bagi 2, berarti sekitar 3,3 GB ya, 3,3 GB. Nah, kita geser saja seperti ini, kemudian klik, dan sisanya ini kita gunakan untuk Linux webnya ya. Kita lakukan hal yang sama, melainkan kita ubah di bagian file system ini menjadi Linux web dan klik OK. Setelah itu jangan lupa klik apply untuk menerapkan pengaturan atau settingan yang sudah kita buat ya. Oke, sampai di sini kita tinggal menunggu saja teman-teman ya. Oke, sekarang untuk proses pembagian atau partisinya kita sudah sukses ya. Ini kita bisa close, SD card-nya bisa kita cabut. Sekarang kita akan coba memasukkan SD card-nya ke dalam memorinya ya. Ini yang kuningnya ini hadap ke atas ya. Yang kuning hadap ke atas. Nah, agak colok dan kan nggak bunyi. Nah, sampai bunyi tek-tek gitu. Sekarang kita akan coba colokin dia ke sumber listriknya ya. Blur. Oke, kita masukin dan powernya kita nyalain. Oke, sudah nyala. Selanjutnya kita akan coba, kabelan kayaknya nggak disinggung tadi teman-teman ya. Kalian juga harus perlu menyiapkan kabelan ya. Ya, ini fungsinya untuk menyalurkan data ya, mentransfer data atau membagi koneksi internet via LAN. Cepat amat nalinya. Untuk internet keluarnya kita pakai yang ini ya nanti.
Dan ini kita bisa langsung colokin teman-teman, akan tetapi untuk sumber internetnya kita masukin ntar saja di part yang kedua ya, untuk setting-setting OpenWRT sekaligus untuk melakukan tunnelingnya ya. Ini kita colokin aja terlebih dahulu untuk port LAN tambahannya, dan port LAN yang ini kita hubungkan ke dalam laptop ya, untuk melihat jeruan di OpenWRT ini ya. Oke, sekarang kita sudah berada lagi di dalam desktop ya. Untuk koneksinya silakan matikan dulu jika kalian menggunakan koneksi WiFi ya. Nah, WiFi-nya kita matikan terlebih dahulu. Untuk login ke dalam sistem OpenWRT ini kalian bisa menggunakan IP 192.168.1.1. Ada juga yang 0.1, ada juga yang 2.1. Jadi kita pastikan terlebih dahulu untuk IP gateway-nya di angka berapa ya, di segmennya berapa ya. Kita lihat saja di pengaturan network dan internet, more network adapter option. Nah, Abu Nawas di sini kita lihat statusnya, details. Berarti dia menggunakan 1.1 ya. Dan ketik saja 192.168.1.1, enter. Oke, tampilan OpenWRT-nya itu, ini halaman loginnya teman-teman ya. Untuk passwordnya silahkan klik saja root, tulis root. Nah, ini kita close. Oke, di sini di bagian sistem kita bisa lihat untuk modelnya, arsitekturnya, versi firmware-nya. Ini yang snapshot teman-teman ya, 8 dari Mas Rere, katanya sih Mas Rere ya. Oke, untuk tunnelnya di sini kita lihat ada password, XDEM, P2RAI, Libernet, QoS, Shadowsock, OpenTrust, OpenVPN. Nah, untuk tunneling yang biasa saya gunakan untuk ETRWNet atau hotspot GSM yaitu bisa pakai password atau Libernet. Saya lebih senang menggunakan yang kedua ini ya. Kalau mau yang simple-simple, kalian bisa pakai XDEM atau Libernet ya. Untuk password sama Libernet lebih gampang Libernet teman-teman. Nanti di part kedua, jadi pantengin terus ya. Saya akan share caranya. Dan di bagian service ini, di bagian network maksudnya, sorry. Nah, di sini untuk WiFi-nya ini off teman-teman ya. Jadi sengaja saya cari firmware yang WiFi-nya off karena nggak digunakan juga ya kan. Ini hanya digunakan untuk tunneling supaya nanti sumber internetnya itu bisa digertong ya, bisa dibuat gratis menjadi kuota utamanya teman-teman gitu ya kan. Nah, di sini kalian bisa lihat interface-nya. Jika kalian menggunakan USB to LAN, untuk USB to LAN yang saya gunakan ini mereknya TP-Link ya. Nah, jika merek lain sih bisa ya, cuman nanti takutnya nggak kedetek di OpenWRT-nya teman-teman. Jadi ya agak sedikit ribet sih kalau untuk instalasi drivernya. Jadi ya kalian bisa cari saja USB to LAN yang lebih familiar di pasaran ya, seperti TP-Link ini ya, supaya tinggal colok dan nggak ribet install drivernya. Dan di sini sudah langsung terbaca dia teman-teman ya. Lebih lanjutnya kalian bisa explore saja untuk menu-menunya ya. Nanti kita akan lanjut di part kedua untuk melakukan tunneling, setting-setting OpenWRT-nya teman-teman ya. Apa saja yang harus kita setting supaya nanti biar enak stay 24 jam 7 hari untuk di gangbang, maksudnya di gangbang sama klien hotspotan ya. Oke, saya Dani, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.